dilakukan pengambilan tanah. Pengambilan tanah dilakukan pada tanah lapisan atas Porsolik di Desa Balamjaya, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Adapun mahasiswa yang ikut membantu mengambil tanah berjumlah 19 orang, di mana 7 orang mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan 1 orang dosen pembimbing. Selanjutnya dilakukan pembuatan POC. Pembuatan POC diawali dengan menyediakan air cucian beras sebanyak 5 liter dalam ember. Selanjutnya ditambahkan molase 100 ml atau gula tebu yang telah larut sambil diaduk hingga air cucian beras berwarna seperti air teh pekat atau coklat. Kemudian dimasukkan 50 ml EM4 lalu dibiarkan selama setengah sampai 1 jam. Dimasukkan EM4 yang telah aktif ke dalam drigen volume 35 liter, lalu ditambahkan Ajinomoto 19 gram dan kapur sirih 100 gram. Setelah semua tercampur, lalu dimasukkan sesuai POC yang dibuat sampai memenuhi jerigen tersebut dan ditutup rapat hingga tidak ada udara yang masuk. Disimpan di tempat teduh agar tidak terpapar dari sinar matahari. Selanjutnya dilakukan pengeringan terhadap sekam padi. Sekam padi dibeli di Desa Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar sebanyak 1 karung pada tanggal 26 Januari 2023. Dilakukan langsung pengeringan sekam padi yang telah dibeli. Selanjutnya dilakukan pembuatan zeolit sekam padi. Sekam padi yang sudah diambil dan dikeringkan dihaluskan menggunakan blender. Setelah di blender, sekam padi yang sudah halus dimasukkan ke dalam cawan porselen. Selanjutnya dimasukkan ke dalam furnace yang dilakukan pengabuan. Sekam padi yang sudah menjadi abu diletakkan pada sebuah wadah. Setelah sekam padi tersebut menjadi abu, langkah selanjutnya adalah pembuatan zeolit dari sekam padi yang dimulai dengan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang digunakan antara lain gelas beker, batang pengaduk, spatula, timbangan analitik, mangkuk plastik microwave, hot plate, oven, dan gelas ukur. Adapun bahan yang digunakan yaitu abu sekam padi, AlOH3, NaOH, Aquades, dan aluminium foil. Abu sekam padi dilarutkan sebanyak 10 gram dalam 100 ml NaOH 6 molar, lalu dicampurkan sekaligus dipanaskan di hot plate pada suhu 90 derajat Celcius selama 2 jam. Dilarutkan sebanyak 30 gram NaOH dalam 250 ml Aquades dan ditambahkan 20 gram AlOH 3 kali. Selanjutnya diaduk secara perlahan-lahan sampai larut sempurna. Larutan natrium silikat yang telah dibuat sebelumnya ditambahkan ke dalam larutan natrium aluminat secara perlahan-lahan. Lalu diaduk selama 4 jam sampai membentuk gel berwarna coklat. Gel dimasukkan ke dalam oven pada temperatur 105 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya zeolit akan menjadi padatan lalu dihaluskan menggunakan lumpang dan alu. Selanjutnya dilakukan persiapan lahan, dimulai dengan pengukuran luas lahan 6 x 15 meter menggunakan meteran dibantu oleh beberapa mahasiswa lain. Setelah itu tanah dibersihkan dari vegetasi dan sampah dengan cangkul dan parang. Selanjutnya dilakukan pemasangan papan penelitian pada lahan penelitian. Selanjutnya dilakukan persiapan media tanam. Persiapan media tanam dilakukan dengan melakukan pengayakan terhadap tanah dan ditimbang menggunakan timbangan sebanyak 10 kg. Kemudian tanah dimasukkan ke dalam polybag dan disusun di lahan. Selanjutnya dilakukan pemasangan paranet. Pemasangan paranet dilakukan dengan tujuan mencegah hama dari luar untuk masuk ke dalam tanaman. Paranet dipasang menggunakan tali dan pancang yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Selanjutnya dilakukan penimbangan pupuk. Sebelum diaplikasikan, pupuk dasar ZA, TSP, dan KCl ditimbang terlebih dahulu menggunakan timbangan analitik sebanyak 84 buah. Pupuk organik cair atau POC diukur sebanyak 24 buah menggunakan gelas ukur. Selanjutnya zeolit, pupuk dasar, dan pupuk perlakuan dan POC diberikan kepada tanah sebagai perlakuan awal. Selanjutnya dilakukan penanaman. Sebelum dilakukan penanaman, benih direndam dengan antrakol. Setelah itu, benih ditanam di polybag sebanyak 5 benih. Kemudian benih disiram dengan air. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan benih dilakukan dengan melakukan penyiraman 2 kali sehari di pagi dan sore hari. Kemudian penjarangan dengan menggunting tanaman padi sehingga menyisakan 3 tanaman. Selanjutnya dilakukan penyiangan akan gulma. Selanjutnya dilakukan penyemprotan pestisida dan penyemprotan pupuk.
Selanjutnya, kegiatan pengamatan. Pengamatan dilaksanakan 2 minggu setelah tanaman ditanam. Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman yang diukur menggunakan penggaris dan meteran. Selanjutnya, jumlah anakan yang dihitung secara manual. Pelaksanaan pengamatan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di sore hari.